Presiden Joko Widodo memanggil Kapolri hingga Kapolres ke Istana Negara pada Jumat 14 Oktober lalu. Salah satu arahannya, Presiden Jokowi menyinggung soal gaya hidup polisi yang kerap memamerkan barang-barang mahal di sosial media. Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio Komisioner Kompolnas Pungki Indarti dan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Johannes Joko. Selamat malam Ibu Pungki, Pak Johannes. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam Bu Pungki. Baik, saya langsung ke Pak Johannes. Pak Johannes, biasanya kan Presiden berkoordinasi dengan Kapolri, lalu Kapolri menindaklanjuti ke bawahannya begitu. Tapi apa yang membuat Presiden Jokowi saat ini sepertinya sangat gemas begitu untuk memanggil Kapolres dan juga Kapolda ke istana dan langsung memberikan arahan? Iya Mas Reza, selamat malam para pemirsa Metro TV. Yang harus kita lihat bahwa bukan gemasnya ya Mas, tetapi apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu adalah satu bentuk kecintaan beliau, satu bentuk rasa sayang beliau, dan juga ini suatu bentuk mewakili seluruh masyarakat Indonesia yang kita semua cinta, kita semua sayang dengan institusi kepolisian. Kalau kita lihat gitu Mas, kita juga belum lupa bagaimana institusi kepolisian dalam beberapa waktu yang lalu tentu dengan beberapa institusi lain, ada TNI, Polri dan berbagai stakeholder menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19, dan atas kontribusinya ini Indonesia diakui oleh dunia begitu untuk penanganan pandemi COVID, dan pada waktu itu memang tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum Polri ini pada tingkat tertinggi, kalau tidak salah yang disurvei oleh tempatnya Mas Burhanuddin itu hampir 82%. Tetapi harus kita akui memang ada beberapa peristiwa kejadian yang akhirnya membuat tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian ini menjadi turun, bahkan pada titik terendah, misalnya kasus FS, kemudian tragedi kemanusiaan Kanjuruhan, dan juga tragedi narkoba yang baru saja diungkap yang melibatkan Bintang 2. Tentu kondisi-kondisi ini membuat institusi kepolisian itu menjadi perlu berbenah, dan pada titik inilah Bapak Presiden dengan rasa cinta dan rasa sayangnya ini yang mewakili seluruh masyarakat mengundang seluruh jajaran pimpinan kepolisian baik di level Mabes maupun pimpinan kepolisian daerah di level provinsi, Kapolres di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah sekali lagi kita perlu mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada institusi kepolisian. Demikian Mas. Oke, saya langsung ke Bu Pungki. Bu Pungki, tadi dengan jelas Presiden juga dengan tegas mengatakan kepada anggota Polri untuk mengerem gaya hidup mewah dan juga gagah-gagahan dengan mobil bagus atau motor gede bagus. Pertanyaan saya adalah apakah itu mungkin, Ibu Pungki? Iya, ini harus mungkin Mas, karena ini memang mandat reformasi Polri. Jadi sebetulnya ini bagian dari reformasi Polri, khususnya reformasi kultural yang masih belum tuntas Mas. Jadi pada tahun 2000-an ini memang ada reformasi kepolisian dengan pemisahan TNI dan Polri. Nah kemudian ada 3 reformasi kepolisian yang memang mesti harus dilakukan, yaitu reformasi struktural, itu menempatkan polisi di bawah Presiden, sehingga tadi ketika Bapak Presiden beliau sangat concern, sangat cinta pada Polri, kemudian memberikan arahan, ini ya kelihatan sekali kecintaan beliau. Kemudian yang kedua, reformasi Polri terkait dengan instrumental, sehingga segala aturan undang-undang termasuk juga yang lain-lain itu mesti harus merujuk kepada aturan yang baru, Polri yang demokratis, Polri yang humanis. Dan yang ketiga, reformasi kultural itu merubah mindset dan culture set, yang mana pada waktu pada masa Orde Baru itu Polri dikritik karena dianggap militeristik, melakukan kekerasan berlebihan, arogan dan sebagainya. Nah, kemudian termasuk juga melakukan pungli-pungli. Kemudian juga kalau gaya hidup ini pada masa Orde Baru itu kan dulu kalau dekat dengan presiden dan inner circle-nya Presiden Soeharto, mohon maaf pada waktu itu kan dengan golf misalnya. Nah, jadi dimulai itu yang seperti itu gitu ya. Nah, termasuk
Baik. kebiasaan pada masa sekarang ini yang harus dikikis habis. Nah, dengan adanya arahan Bapak Presiden, itu mesti harus menjadi perhatian serius dari seluruh anggota Polri, khususnya para Kasatwil dan Kasatker, karena mereka harus memberikan contoh teladan kepada anggota agar anggota bisa meniru keteladanan gaya hidup. Nah, terkait baik. dengan Ibu gaya Pungki. hidup sendiri, di kepolisian sebetulnya sudah ada aturan-aturannya. Misalnya di Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2018, di situ disebutkan ada misalnya aturan-aturan terkait dengan barang mewah. Sehingga tidak boleh anggota Polri misalnya kalau punya mobil harganya di atas 500 juta. Kalau punya rumah, Oke, sudah ada tanah itu nggak aturannya ya Bu boleh di Pungki ya? atas 1 miliar misalnya. Kemudian juga ada peraturan terkait dengan LHKPN. Semuanya wajib lapor LHKPN. Ada peraturan juga terkait dengan LHKASN. Sehingga semuanya harus menunjukkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Katakan kalau LHKPN ke KPK gitu ya. Untuk supaya Baik. tertib administrasi. Nah, Baik, Ibu Pungki. selanjutnya juga ada aturan terkait dengan usaha bagi anggota Polri. Nah, itu semuanya untuk mengerem anggota Polri, Mas Reza. Mengerem gaya hidup mewah tadi. Baik, Ibu Pungki, tapi sejauh mana dan sedalam apa Kompolnas akan mengawasi gaya hidup mewah anggota Polri? Apakah Kompolnas juga akan ikut mengawasi rekening gendut anggota Polri? Terima kasih Mas Reza. Jadi memang benar bahwa Kompolnas akan lebih giat lagi ya dalam melakukan pengawasan karena perkap-perkap terkait dengan barang mewah dan lain-lain ya itu sudah ada. Jadi kami akan bekerja sama dengan pengawas internal dalam hal ini dengan Irwasum dan dengan Propam. Nah, kemudian kami akan melihat bagaimana berjalannya implementasinya. Karena sebelumnya juga ada STR atau surat telegram 2019 yang sudah melarang mereka menggunakan barang-barang mewah, bergaya hidup mewah. Dan ini merupakan sebetulnya laporan dari Kompolnas ketika waktu itu dalam satu kesempatan Kompolnas melihat para keluarga dari anggota Polri, dalam hal ini istri anggota Polri itu menggunakan barang-barang mewah, dalam hal ini mobil mewah. Nah, kemudian keluarlah surat telegram larangan tersebut. Untuk kali ini kami akan lebih giat lagi karena ini memang dari penelitian Kompolnas sudah terlihat bahwa perkap-perkap tersebut ternyata memang implementasinya tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kompolnas akan mendorong sehingga ini bisa berjalan dengan efektif. Begitu Mas Reza. Oke, saya langsung ke Pak Johannes. Pak Johannes, sebenarnya apa saja masukan dari masyarakat terkait dengan kinerja Polri yang sampai ke telinga Presiden? Selain memang yang di-highlight Presiden adalah meredam gaya hidup mewah anggota Polri. Ya Mas, selain memang Bapak Presiden menerima masukan terkait tingkat survei kepercayaan kepada institusi Polri pada titik terendah 54%, sinkron juga dengan keluhan dan laporan yang diterima oleh Bapak Presiden terkait dengan oknum-oknum di institusi kepolisian, diantaranya misalnya tentang pungli, kemudian tentang kesewenang-wenangan atau represif dari aparat, lalu ada cara-cara mencari-cari kesalahan dan juga gaya-gaya hidup mewah. Tentu semua ini menjadi sesuatu yang kontraproduktif di tengah upaya kita semua bersama untuk bisa mengembalikan kepercayaan institusi Polri karena kepercayaan terhadap institusi Polri ini menjadi sesuatu yang penting karena ke depan kita akan menghadapi dua kondisi yang complicated gitu Mas. Yang pertama adalah krisis global, baik krisis pangan, krisis energi maupun krisis ekonomi, dan yang kedua adalah tahun politik 2024 yang nada-nadanya hari ini juga tahun politik itu sudah mulai dirasakan. Nah, institusi kepolisian sebagai penegak hukum garda terdepan yang biasa berinteraksi dengan masyarakat ini menjadi sangat penting untuk menjadi pilar dalam kita menghadapi kedua kondisi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ini. Maka kemarin Bapak Presiden itu memberikan beberapa arahan, diantaranya meminta agar institusi kepolisian untuk bisa meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat, kemudian memberikan rasa aman kepada masyarakat, kemudian memperkuat soliditas baik di internal kepolisian maupun soliditas dengan TNI Polri dan memperkuat kesamaan visi yang paling tegas dari Bapak Presiden kemarin adalah agar visi presisi Polri saat ini itu diimplementasikan tidak usah jelimet-jelimet begitu Mas, tetapi bisa diimplementasikan betul-betul dengan Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Karena bagaimanapun juga seluruh tingkah laku gerakan dari seluruh institusi kepolisian itu hari ini menjadi sorotan masyarakat. Demikian Mas. Ya, baik, kita harapkan juga agar visi presisi bisa lebih sederhana ya dan tidak jelimet kalau kata Presiden Joko Widodo. Terima kasih tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Johannes Joko dan juga Komisioner Kompolnas Pungki Indarti sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.